Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi dan selamat Sabat. Agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Sabat 22 April 2023 dengan judul Saat Tuhan Menuntun Saya. Ayat inti terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 13. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan bersama. Poin yang pertama, lihatlah kembali pilar-pilar monumental di mana Allah telah menolong dan menyelamatkan kita. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Mari kita melihat kembali pilar-pilar monumental yang mengingatkan kita akan apa yang telah Tuhan lakukan untuk menolong kita dan menyelamatkan kita dari tangan si perusak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat akan ke belakang, melihat bagaimana kehidupan kita ini berjalan, ada banyak kesusahan, ada banyak penderitaan, ada banyak kegagalan, ada banyak hal-hal yang menyakitkan. Tetapi satu fakta yang pasti adalah Tuhan menuntun kita. Caranya bagaimana? Mari kita melihat bagaimana hal-hal ajaib yang telah dibuat oleh Tuhan. Saudara ingat, banyak terjadi keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahsyat. Mungkin saudara mengalami kesembuhan dari sakit penyakit. Mungkin saudara terhindar dari kecelakaan. Mungkin saudara mengalami kenaikan pangkat. Mungkin saudara mendapatkan berkat-berkat yang lain. Jadi, daripada kita berpikir tentang kesusahan, tentang penderitaan, mari kita melihat bagaimana Allah telah menuntun kita, menolong kita, dan menyelamatkan kita. Kita bersyukur karena Allah begitu baik kepada kita. Terbukti banyaknya pilar-pilar monumental yang bisa kita ingat betapa Allah telah menolong kita. Di poin yang kedua, dengan melihat berkat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, akan memperkuat kita dalam melewati sisa perjalanan hidup kita. Mari kita selalu mengingatnya dalam pikiran kita semua kelembutan yang telah ditunjukkan Allah kepada kita. Air mata yang telah Dia hapuskan, rasa sakit yang telah Dia ringankan, kecemasan yang dihalaunya, ketakutan yang dihilangkan, kebutuhan yang dicukupi, berkat yang dianugerahkan melihat semua yang ada di hadapan kita memperkuat kita dalam melewati sisa perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjalan menapaki jalan-jalan hidup kita, kita melihat ke belakang dengan pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib, memperkuat akan perjalanan kita di masa yang akan datang. Karena apa? Terbukti Tuhan telah menolong kita. Kita tidak dapat menolak untuk tidak melihat ke depan kepada kesukaran dan konflik yang akan datang. Namun, kita dapat melihat apa yang sudah berlalu dan apa yang akan datang. Dan berkata, Ulangan 33 ayat 25, sampai di sini Tuhan menolong kita. Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Lihatlah betapa janji firman Tuhan yang sangat dahsyat. Tuhan menolong kita sampai hari ini, sampai saat ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Dan dengan demikian, mari kita melihat ke depan. Bukan melihat konfliknya, tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita secara ajaib kembali. Di poin yang ketiga dikatakan, ujian tidak akan melebihi kekuatan yang akan diberikan kepada kita agar dapat menanggungnya. Ujian tidak akan melebihi kekuatan yang akan diberikan kepada kita agar dapat menanggungnya. Maka mari kita lakukan pekerjaan kita persis di tempat di mana kita mendapatkannya. Percaya bahwa apapun yang terjadi,
kekuatan yang kita miliki sebanding dengan ujian yang diberikan. Dan kelak pintu gerbang surga akan dibukakan agar anak-anak Allah dapat masuk. Dan dari bibir sang raja, ucapan ini akan sampai ke telinga mereka bagaikan musik merdu. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34, dan semua kutipan ini diambil dari Langkah kepada Kristus halaman 216-217. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapapun berat tantangan yang kita hadapi, betapapun berat ujian yang kita alami, sejatinya Tuhan memberikan hal itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Melainkan ketika ujian itu diberikan kepada saya dan saudara, dipastikan bahwa itu sesuai dengan kemampuan saya dan saudara. Tuhan memberikan berdasarkan apa yang kita mampu. Jika tidak, tentu Tuhan akan tidak memberikannya. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, lihatlah kembali pilar-pilar monumental di mana Allah telah menolong dan menyelamatkan kita. Ebenezer. Sampai di sini Allah menolong kita. Yang kedua, dengan melihat berkat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, akan memperkuat kita dalam melewati sisa perjalanan hidup kita. Dan yang ketiga, ujian tidak akan melebihi kekuatan yang akan diberikan kepada kita agar dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan menuntun kita, Tuhan menolong kita. Tuhan telah membuktikan betapa kasih-Nya nyata. Dan oleh sebab itu, ketika kita melihat ke depan, biarlah kita melihat dengan iman bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan kembali menuntun kita. Bukan melihat betapa besar konflik, betapa besar persoalan yang akan kita hadapi. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang menuntun perjalanan hidup kita sampai di sini. Dan kami percaya Allah juga akan menolong, menuntun, memberkati kami di masa yang akan datang. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan pelayanan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat, selamat pagi, agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.